Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam pembahasan mengenai sejarah dari raja-raja Mataram kuno, dan kemarin kita sudah membahas sampai masa pemerintahan atau Raja Rakai Watuhu Malang. Untuk kesempatan malam ini kita akan membahas tentang raja-raja berikutnya, dan mungkin ini videonya atau pembahasannya agak panjang, jadi bisa Anda simak sambil tiduran atau sambil minum kopi supaya tidak merasa bosan. Baiklah, sekarang kita menginjak kepada Raja Rakai Watukura Dyah Balitung. Dyah Balitung berhasil naik tahta karena menikahi putri raja sebelumnya. Kemungkinan besar raja tersebut adalah Raja Watuhu Malang, yang menurut Prasasti Mantiasih memerintah sebelum Balitung. Keadaan kerajaan Medang sepeninggal Rakai Kayuwangi itu mengalami perpecahan. Hal ini sesuai dengan yang tercatat pada Prasasti Munggu Antan atas nama Maharaja Rakai Gurunwangi, dan Prasasti Pohdulur atas nama Rakai Limus Dyah Dawendra. Nah, kemungkinan besar yang merupakan menantu Rakai Watuhu Malang, yang merupakan Raja Medang sebagai pengganti dari Rakai Kayuwangi, berhasil menjadi pahlawan dengan menaklukkan Rakai Gurunwangi dan Rakai Limus, sehingga kembali mengakui kekuasaan tunggal di kerajaan Medang. Maka sepeninggal Rakai Watuhu Malang, rakyat pun memilih Dyah Balitung untuk menjadi raja daripada saudara iparnya, yaitu Empu Daksa. Pada masa pemerintahan Dyah Balitung, istana kerajaan Medang tidak lagi berada di daerah Mataram atau Mamrati, melainkan sudah dipindahkan ke daerah Pohpitu yang kemudian diberi nama Yawapura. Hal ini dimungkinkan karena istana Mamratipura yang dahulu kala dibangun oleh Rakai Pikatan telah rusak akibat perang saudara antara Rakai Kayuwangi melawan Rakai Gurunwangi. Ada beberapa prasasti yang menjadi bukti sejarah kepemimpinan Dyah Balitung. Nah, prasasti-prasasti itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prasasti tertua. Prasasti tertua atas nama Balitung yang berhasil ditemukan pada tanggal 12 September, yang dibuat pada tanggal 11 Desember 899 Masehi. Namun bukan berarti ini adalah prasasti pertamanya, atau dengan kata lain bisa jadi Balitung sudah naik tahta sebelum tahun 899 Masehi. Kemudian yang kedua, Prasasti Watukura yang ditulis pada tanggal 27 Juli tahun 902 Masehi.
Prasasti tersebut menerangkan tentang adanya jabatan Rakrian Kanuruhan, yaitu semacam jabatan Perdana Menteri. Nah, sementara itu jabatan Rakrian Mapatih pada zaman Balitung merupakan jabatan putra mahkota yang pada saat itu dipegang oleh Empu Daksa. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada prasasti Telang yang dibuat pada tanggal 11 Januari 904 Masehi. Prasasti Telang ini berisikan tentang pembangunan kompleks penyeberangan bernama Paparahuan yang dipimpin oleh Rakai Welar Empu Sudarsana di tepi Bengawan Solo. Balitung membebaskan pajak desa-desa sekitar Paparahuan dan melarang para penduduknya untuk memungut upah dari para penyeberang. Selanjutnya adalah Prasasti Poh yang dibuat pada tanggal 17 Juli 905 Masehi. Prasasti ini berisikan tentang pembebasan pajak desa Poh untuk ditugasi mengelola bangunan suci Sang Hyang Caitya atau Silunglung peninggalan raja sebelumnya yang dimakamkan di Pastika, yaitu Rakai Pikatan. Raja ini merupakan kakek dari Empu Daksa dan Permaisuri atau istri Dyah Balitung. Selanjutnya adalah Prasasti Kubu-Kubu yang dibuat pada tanggal 17 Oktober 905 Masehi. Prasasti ini berisikan tentang penganugerahan desa Kubu-Kubu kepada Rakrian Hujung Dyah Mangarak dan Rakrian Matuhadiah Majawuntan karena kedua orang tersebut berjasa memimpin penaklukan daerah Bantan. Beberapa orang sejarawan menafsirkan bahwa Bantan sebagai nama lain dari Bali. Istilah Bantan artinya korban, sedangkan Bali artinya persembahan. Kemudian yang berikutnya adalah Prasasti Mantiasi yang ditulis pada tanggal 11 April 907 Masehi. Prasasti ini berisikan tentang anugerah kepada 5 orang patih bawahan yang berjasa dalam menjaga keamanan saat pernikahan Dyah Balitung. Pada prasasti ini disebutkan pula urutan raja-raja Medang yang memerintah sebelum dirinya. Nah, pada tahun 907 Masehi tersebut, Dyah Balitung juga memberikan desa Rukam sebagai hadiah kepada neneknya yang bernama Rakrian Sanjiwana dengan tugas merawat bangunan suci di Limbung. Nah, itulah beberapa prasasti yang berkisah tentang pemerintahan Raja Dyah Balitung. Dari bukti sejarah pada prasasti tersebut, maka dapat diketahui bahwa Dyah Balitung adalah salah satu raja di Kerajaan Medang. Yang berikutnya adalah Empu Daksa. Setelah Dyah Balitung, raja selanjutnya yang memerintah Kerajaan Medang adalah Empu Daksa. Ia merupakan saudara ipar dari Dyah Balitung. Hubungan kekerabatan antara keduanya berdasarkan bukti bahwa Daksa sering disebut namanya bersamaan dengan istri Dyah Balitung dalam beberapa prasasti. Selain itu, bukti lain juga diperkuat dengan analisis sejarawan Bukhari terhadap berita Cina dari dinasti Tang. Berbunyi Tat So Kang Hyung
yang artinya Daksa, saudara raja yang gagah berani. Dyah Balitung diperkirakan naik tahta karena menikahi putri raja sebelumnya, sehingga secara otomatis Empu Daksa pun disebut sebagai putra raja tersebut. Kemungkinan besar raja itu ialah Rakai Watuhu Malang yang memerintah sebelum Dyah Balitung. Menurut prasasti Telahap, Empu Daksa adalah cucu dari Rakrian Watan Empu Tamer yang merupakan seorang istri raja yang dimakamkan di Pastika, yaitu Rakai Pikatan. Dengan demikian, Daksa dapat disebut sebagai cucu dari Rakai Pikatan. Pada prasasti Pelausan yang dikeluarkan oleh Rakai Pikatan juga menyebut adanya tokoh yang bernama Sang Kalung Warak Empu Daksa. Yang berikutnya, Raja Medang berikutnya adalah Rakai Layang Dyah Tulodong. Raja ini menggantikan Empu Daksa, yaitu Dyah Tulodong. Dalam prasasti Ritihang yang dikeluarkan oleh Empu Daksa terdapat tokoh Rakrian Layang, namun nama aslinya tidak terbaca. Ditinjau dari ciri-cirinya, tokoh Rakrian Layang ini adalah seorang wanita berkedudukan tinggi. Jadi tidak mungkin sama dengan Dyah Tulodong. Mungkin Rakrian Layang adalah putri dari Empu Daksa dan Dyah Tulodong berhasil menikahinya, sehingga ia pun ikut mendapatkan gelar Rakai Layang, bahkan naik tahta menggantikan mertuanya, yaitu Empu Daksa. Dalam prasasti Lintakan, Dyah Tulodong disebut sebagai putra dari seseorang yang dimakamkan di Turu Mangambil. Pada prasasti Lintakan yang ditulis pada tanggal 12 Juli tahun 919 Masehi menyebutkan bahwa Tulodong merupakan seorang raja. Dalam pemerintahannya yang menduduki jabatan Raklian Mahapatihino adalah Empu Ketuwijaya yang juga bergelar Sri Ketudara Manimantab Praha Prabu Sakti, sedangkan yang menjabat Raklian Halu adalah Empu Sindok. Selain itu, ada juga prasasti Harinjing yang dibuat pada tanggal 19 September tahun 921 Masehi. Pada prasasti ini berisikan tentang pengukuhan anugerah bagi anak-anak Bagawantabari yang berjumlah 12 orang dan tersebar di mana-mana. Bagawantabari adalah tokoh yang berjasa membangun bendungan pencegah banjir. Ia sendiri telah mendapat anugerah dari raja sebelumnya. Prasasti untuk anak-anak Bagawantabari diperbarui lagi pada tanggal 7 Maret tahun 927 Masehi. Mereka mendapatkan desa Culanggi sebagai Sima Swatantra atau desa yang terbebas dari pajak. Pembaruan tersebut dilakukan oleh Rakai Hino Empu Ketuwijaya atas saran dari Rakai Sumba yang menjabat sebagai Sang Pamgat Momahumah. Nah, Raja Medang berikutnya adalah Rakai Sumba Dyah Wawa. Ia menggantikan kedudukan Dyah Tulodong sebagai raja. Nama Rakai Sumba tercatat dalam prasasti Culanggi
yang ditulis pada tanggal 7 September 927 Masehi. Menjabat sebagai Pamgat Mohahumah yaitu semacam pegawai pengadilan. Selain bergelar Rakai Sumba, Dyahwawa juga bergelar Rakai Pangkaja. Dyahwawa tidak memiliki hak atas tahta Dyah Tulodong. Berdasarkan penelitian dari sejarawan berpendapat bahwa Dyahwawa melakukan kudeta merebut tahta kerajaan Medang. Kudeta yang dilakukan oleh Dyahwawa mendapat bantuan dari Empu Sindok yang naik pangkat menjadi Rakrian Mapatihino. Sebelumnya, yaitu pada masa pemerintahan Dyah Tulodong, Empu Sindok menjabat sebagai Rakrian Halu, sedangkan Rakai Hino dijabat oleh Empu Ketuwijaya. Peninggalan sejarah Dyahwawa yaitu berupa prasasti Sangguran yang dibuat pada tanggal 2 Agustus tahun 928 Masehi. Prasasti tersebut berisikan tentang penetapan desa Sangguran sebagai Sima Swatantra atau desa bebas pajak, agar penduduknya ikut serta merawat bangunan suci di daerah Kajurugu Salyan. Nah, itu adalah raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Medang yang berawal dari Wangsa Sanjaya. Raja-raja tersebut hanyalah sebagian. Itu artinya masih ada beberapa raja yang memerintah Kerajaan Medang selain dari raja-raja dari Wangsa Sanjaya. Selain sumber sejarah berupa prasasti, Wangsa Sanjaya juga meninggalkan beberapa candi sebagai bukti eksistensi dan kejayaannya di masa Mataram kuno. Ada beberapa candi peninggalan Wangsa Sanjaya, antara lain Candi Badut, Candi Cangkuang, Candi-candi Siwa di Dieng, dan Candi Gedong Songo. Adapun informasi detail mengenai candi peninggalan Wangsa Sanjaya tersebut akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Kemudian kita akan menginjak pada raja-raja dari Wangsa Sailendra yang pernah berkuasa di Medang, Kerajaan Medang. Wangsa Sailendra adalah nama dinasti raja-raja yang berkuasa di Sriwijaya dan di Medan atau Kerajaan Medang. Sejak tahun 752 Masehi, sebagian besar raja-rajanya adalah penganut dan pelindung agama Buddha Mahayana. Meskipun peninggalan dan manifestasi Wangsa ini kebanyakan terdapat di dataran Kedu, Jawa Tengah, namun asal-usulnya masih diperdebatkan. Selain berasal dari Jawa, daerah lain seperti Sumatera atau bahkan India dan Kamboja sempat diajukan sebagai asal mula dari Wangsa Sailendra. Sebuah sumber menyebutkan bahwa dinasti Sailendra berkuasa di daerah Bagelan dan Yogyakarta pada pertengahan abad ke-8. Beberapa sumber sejarah tentang dinasti Sailendra yang berhasil ditemukan antara lain adalah Prasasti Kalasan, Kelurak, Ratu Boko, dan Nalanda. Pada Prasasti Kalasan yang dibuat pada tahun 778 Masehi menyebutkan bahwa Rakai Panangkaran yang diperintahkan oleh Raja Wisnu, penguasa dinasti Sailendra,
untuk mendirikan sebuah bangunan suci bagi Dewi Tara dan sebuah wihara bagi para pendeta. Kemudian Rakai Panangkaran memberikan desa Kalasan sebagai Sangga Buddha. Selanjutnya pada prasasti Ratu Boko menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa kalah dalam perang melawan saudara atau kakaknya, yaitu Pramodawardhani. Kemudian ia melarikan diri ke kerajaan Sriwijaya. Nah, prasasti Nalanda yang ditulis pada tahun 860 Masehi menyebutkan asal-usul Raja Balaputra Dewa. Disebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa adalah putra dari Raja Samaratungga dan cucu dari Raja Indra. Pada abad ke-8, dinasti Sanjaya yang memerintah kerajaan Mataram kuno mulai terdesak oleh dinasti Sailendra. Hal itu kita ketahui dari prasasti Kalasan yang menyebutkan bahwa Rakai Panangkaran dari keluarga Sanjaya diperintah oleh Raja Wisnu untuk mendirikan Candi Kalasan. Candi Kalasan merupakan sebuah candi Buddha. Dinasti Sailendra muncul dalam sejarah kerajaan Mataram kuno tidak lebih dari 1 abad lamanya. Pengaruh dinasti Sailendra terhadap kerajaan Sriwijaya juga semakin kuat karena Raja Indra menjalankan strategi politik perkawinan, yaitu Raja Indra mengawinkan putranya yang bernama Samaratungga dengan salah seorang putri Raja Sriwijaya. Pengganti Raja Indra adalah Raja Samaratungga. Pada masa kekuasaannya dibangun Candi Borobudur. Namun sebelum candi tersebut selesai dibangun, Raja Samaratungga meninggal dunia dalam sebuah peristiwa perang saudara. Balaputra kemudian melarikan diri ke kerajaan Sriwijaya dan menjadi raja di sana. Mengenai asal-usul keluarga Sailendra banyak dipersoalkan oleh beberapa sejarawan. Berbagai pendapat telah dikemukakan dan arkeologis dari berbagai negara. Ada yang mengatakan bahwa keluarga Sailendra berasal dari Sumatera, India, atau Funan. Terdapat kutipan pada beberapa teori atau pendapat tentang asal-usul wangsa Sailendra. Yang pertama adalah teori India. Majumdar beranggapan bahwa keluarga Sailendra di Nusantara, baik di Sriwijaya yang terdapat di Pulau Sumatera maupun di Medan, yaitu di Jawa, berasal dari Kalingga, yaitu India Selatan. Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Nilakanta Sastri dan Muns. Muns menganggap bahwa keluarga Sailendra berasal dari India yang menetap di Palembang sebelum kedatangan Dapuntahyang pada tahun 683 Masehi. Keluarga ini melarikan diri ke Jawa karena terdesak oleh Dapuntahyang dan bala tentaranya. Yang kedua adalah teori Funan. Seorang ilmuwan yang bernama Georges beranggapan bahwa Sailendra yang ada di Nusantara itu berasal dari Funan atau Kamboja. Karena berawal terjadi kerusuhan yang mengakibatkan runtuhnya kerajaan Funan. Kemudian keluarga kerajaan ini menyingkir ke Jawa dan muncul sebagai penguasa di Medang pada pertengahan abad ke-8 Masehi dengan menggunakan nama keluarga Sailendra. Namun teori ini tidak terbukti kuat karena beberapa prasasti
dan catatan sejarah menyatakan bahwa sebelum bermukim di Jawa, keluarga Sailendra telah bermukim turun-temurun di Sumatera. Yang ketiga adalah teori Nusantara. Teori Nusantara mengajukan kepulauan Nusantara, terutama Pulau Sumatera atau Jawa sebagai tanah air wangsa ini. Teori ini mengajukan bahwa wangsa Sailendra mungkin berasal dari Sumatera yang kemudian berpindah dan berkuasa di Jawa. Namun mungkin wangsa asli dari Pulau Jawa tetapi mendapatkan pengaruh kuat dari Sriwijaya. Menurut beberapa sejarawan, keluarga Sailendra berasal dari Sumatera yang bermigrasi ke Jawa Tengah setelah Sriwijaya melakukan ekspansi ke tanah Jawa pada abad ke-7 Masehi dengan menyerang kerajaan Tarumanegara dan Holing di Jawa. Serangan Sriwijaya atas Jawa berdasarkan pada prasasti Kota Kapur yang mencanangkan ekspansi atas bumi Jawa yang enggan berbakti kepada Sriwijaya. Ia mengemukakan gagasannya itu didasarkan pada sebutan gelar Dapunta Sailendra pada prasasti Sojomerto. Gelar ini ditemukan juga pada prasasti Kedukan Bukit pada nama Dapunta Hia. Prasasti Sojomerto dan prasasti Kedukan Bukit merupakan prasasti yang berbahasa Melayu kuno. Teori Nusantara juga dikemukakan oleh Purbacaraka. Pendapat sejarawan Purbacaraka yang didasarkan pada cerita Parahyangan kemudian diperkuat dengan sebuah temuan prasasti di wilayah Kabupaten Batang. Di dalam prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Sojomerto itu disebutkan nama Dapunta Sailendra. Nama ayahnya Santanu dan ibunya adalah Badrawati. Sedangkan nama istrinya yaitu Sampula. Menurut Bukhari, sejarawan Bukhari, tokoh yang bernama Dapunta Sailendra adalah bakal raja keturunan Sailendra yang berkuasa di Medang. Nama Dapunta Sailendra jelas merupakan ejaan Melayu dari kata dalam bahasa Sangsekerta Sailendra, karena di dalam prasasti digunakan bahasa Melayu kuno. Jika demikian, kalau keluarga Sailendra berasal dari India Selatan, tentunya mereka memakai bahasa Sangsekerta di dalam prasasti-prasasti mereka. Dengan ditemukannya prasasti Sojomerto, telah diketahui asal keluarga Sailendra dengan pendirinya Dapunta Sailendra berdasarkan paleografinya. Pada prasasti Sojomerto ini dibuat pada sekitar pertengahan abad ke-7 Masehi. Lalu apa penyebabnya hingga wangsa Sailendra ini runtuh? Beberapa sejarawan berusaha menjelaskan berakhirnya kekuasaan Sailendra di Jawa Tengah yang mengaitkan dengan kepindahan Balaputra Dewa ke Sriwijaya. Selama ini sejarawan seperti Bos dan Munoz menganut paham adanya dua wangsa kembar, berbeda keyakinan dan saling bersaing. Sanjaya Sailendra, mereka beranggapan Sailendra yang penganut Buddha kalah bersaing dan terusir oleh wangsa Sanjaya yang menganut Hindu aliran Siwa. Dimulai dengan adanya ketimpangan perekonomian dan perbedaan keyakinan antara Sailendra, sang penguasa yang beragama Buddha, dengan rakyat Jawa yang kebanyakan beragama Hindu Siwa, menjadi faktor terjadinya ketidakstabilan politik saat itu di Kerajaan Medang. Untuk memantapkan posisinya di Jawa Tengah, Raja Samaratungga menikahkan putrinya Pramodawardhani dengan anak Garung Rakai Pikatan.
yang waktu itu menjadi pangeran Wangsa Sanjaya. Sejak itu pengaruh Sanjaya yang bercorak Hindu mulai dominan di Mataram dan lambat laun menggantikan dominasi dari agama Buddha. Rakai Pikatan bahkan menyerang Balaputra Dewa yang merupakan paman atau saudara Pramodawardhani. Sejarah Wangsa Sailendra berakhir pada tahun 850 Masehi, yaitu ketika Balaputra Dewa melarikan diri ke Swarnadipa, negeri asal ibunya. Setelah terusirnya Wangsa Sailendra dari Jawa Tengah, Munus beranggapan berakhir pula kekuasaan Sriwijaya di Jawa Tengah selama 1 abad. Munus beranggapan bahwa orang-orang Jawa pengikut Balaputra Dewa merasa terancam dan akhirnya menyingkir mengungsi ke Jawa Barat untuk mendirikan kerajaan Banten Girang. Hal ini berdasarkan temuan arca-arca bergaya Jawa Tengahan pada abad ke-10 di situs Gunung Pulasari, Banten Girang. Sementara itu, sejarawan seperti Purbacaraka dan Bukhari percaya bahwa hanya ada satu wangsa, yaitu Sailendra, dan tidak pernah disebutkan Wangsa Sanjaya dalam prasasti manapun. Sanjaya dan keturunannya dianggap masih masuk dalam Wangsa Sailendra. Nah, secara tradisional selama ini kurun kekuasaan Sailendra dianggap berlangsung antara abad ke-8 hingga ke abad ke-9 Masehi dan hanya terbatas di Jawa Tengah saja, tepatnya di dataran Kedu. Di masa kekuasaan Rakai Panangkaran hingga Samaratungga. Hal ini sesuai dengan penafsiran dari sejarawan Slamet Mulyana yang menganggap Rakai Panangkaran sebagai Raja Sailendra pertama yang naik tahta. Akan tetapi penafsiran paling mutakhir berdasarkan temuan prasasti Sojomerto dan kelanjutan Sailendra di Sriwijaya mengusulkan bahwa masa kekuasaan Wangsa Sailendra berlangsung jauh lebih lama, dari pertengahan abad ke-7 hingga awal abad ke-11. Dalam kurun waktu tertentu, Wangsa Sailendra berkuasa di Jawa Tengah dan Sumatera. Persekutuan dan hubungan pernikahan keluarga kerajaan antara Sriwijaya dan Sailendra memungkinkan bergabungnya 2 keluarga kerajaan besar, dan Wangsa Sailendra berkuasa di Kerajaan Medang Mataram, Jawa Tengah, dan Sriwijaya, Sumatera. Kemudian ada juga nih daftar nama-nama dari Wangsa Sailendra ya, menurut pendapat umum. Yang pertama adalah Bahnu, kemudian yang kedua Wisnu, yang ketiga Indra, yang keempat adalah Samaratungga, yang kelima Pramodawardhani, dan yang keenam adalah Balaputra Dewa. Akan tetapi beberapa sejarawan tampaknya menolak urutan ini. Salah satunya adalah Slamet Mulyana. Ia berpendapat bahwa anggota dari Wangsa Sailendra pertama yang berhasil menjadi raja adalah Rakai Panangkaran. Sementara itu, Purbacaraka berpendapat bahwa Wangsa Sanjaya itu tidak pernah ada. Dengan kata lain, Sanjaya juga merupakan anggota Wangsa Sailendra. Menurut teori dari sejarawan Belanda yaitu Van Niersen, pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran yang merupakan pengganti Sanjaya sekitar tahun 770 Masehi, kekuasaan atas Medang direbut oleh Wangsa Sailendra yang beragama Buddha Mahayana. Mulai saat itu Wangsa Sailendra berkuasa di Pulau Jawa, bahkan berhasil pula menguasai kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera. Sampai pada akhirnya sekitar tahun 840-an
seorang keturunan Sanjaya yang bernama Rakai Pikatan berhasil menikahi Pramodawardhani, putri mahkota Wangsa Sailendra. Berkat perkawinan itu, ia bisa menjadi Raja Medang dan memindahkan istananya dari Mamrati. Peristiwa tersebut dianggap sebagai awal kebangkitan dari kembalinya Wangsa Sanjaya. Menurut Perry Bosch, nama Raja-Raja Medang dalam prasasti Mantiasih dianggap sebagai anggota Wangsa Sanjaya secara keseluruhan. Nah, sementara itu sejarawan Slamet Mulyana berpendapat bahwa daftar tersebut adalah daftar raja-raja yang pernah berkuasa di Medang dan bukan daftar silsilah keturunan Sanjaya. Bukhari menambahkan melalui penafsirannya atas prasasti Sojomerto, Wangsa Sailendra pada mulanya yaitu memuja Siwa sebelum Rakai Panangkaran beralih keyakinan menjadi penganut Buddha Mahayana. Raja-raja yang berkuasa dari keluarga Sailendra tertera pada prasasti Ligor, prasasti Nalanda maupun pada prasasti Klurak. Sedangkan raja-raja dari keluarga Sanjaya tertera pada prasasti Canggal dan prasasti Mantiasih. Berdasarkan candi-candi peninggalan kerajaan Mataram kuno dari abad 8 hingga ke 9 Masehi yang bercorak Buddha, yaitu Sailendra umumnya terletak di Jawa Tengah bagian selatan, sedangkan yang bercorak Hindu umumnya terletak di Jawa Tengah bagian utara. Nah, selanjutnya ada Wangsa Isana. Dinasti ketiga yang berkuasa di Medang adalah Wangsa Isana yang baru muncul pada periode Jawa Timur. Dinasti ini didirikan oleh Empu Sindok yang membangun istana baru di Tamlang pada tahun 929 Masehi. Dalam prasasti yang dibuat Empu Sindok menyebut dengan tegas bahwa kerajaannya adalah kelanjutan dari kedatuan Rahyangta Medang Bumi Mataram. Nah, itulah untuk nama-nama raja yang pernah berkuasa atau memerintah di kerajaan Mataram atau Medang Kamulan. Terima kasih atas perhatiannya, dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih jauh mengenai kerajaan Medang berikutnya, menyangkut tentang gaya kepemerintahan dan suasana pada masa kerajaan Medang berkuasa. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.